Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan sapaan pagi majelis daerah MD Malang 3 Timur bersama saya, Diaken Ayu Putri dari GKJW Jemaat Keraksaan. Kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi, menyertai kita dalam segala keadaan. Kebaikan Tuhan tidak terbatas. Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, yang mengasihi kami, yang selalu bersama-sama dalam segala situasi, yang selalu menopang dan menolong. Kami berterima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu saat ini. Kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini terdapat dalam Matius 13 ayat 22. Tertulis demikian: yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran tidak membuat keadaan menjadi lebih baik, tapi kekhawatiran seringkali justru mengambil damai sejahtera kita. Tanpa kita sadari, seringkali kita menghancurkan keadaan kita hari ini dengan khawatir tentang hari esok. Kekhawatiran hari esok menghancurkan situasi dan keadaan hari ini. Kita jadi kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita suasana, menjadi gelisah, tidak tenang, dan tidak dapat menikmati keadaan. Bahkan kita tidak dapat mensyukuri hal-hal baik dalam setiap situasi karena kita begitu khawatir. Khawatir seringkali menular kepada orang lain yang membuat orang yang tadinya tidak khawatir, kalau ia tidak kuat menjadi ikut khawatir. Dan orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran akan menjadi orang yang lemah. Keluarga yang penuh kekhawatiran menjadi keluarga yang tidak kuat. Kekhawatiran yang diberikan terus-menerus akan menimbulkan stres dan bahkan depresi serta melemahkan iman kita kepada Tuhan. Kita perhatikan Matius 13 ayat 22 ini. Begitu tertulis, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat ini adalah bagian dari perumpamaan pelangi Yesus tentang penabur yang menaburkan benih-benih. Yang ditaburkan adalah firman Tuhan. Secara khusus, ayat ini berbicara tentang orang yang berkultumat gurih, yaitu orang yang menerima firman Tuhan, tapi dalam proses selanjutnya firman Tuhan itu tidak bertumbuh dengan baik dan tidak berbuah. Firman Tuhan ini mau bertumbuh tapi terhimpit oleh kekhawatiran. Hal ini bukan berarti bahwa firman Tuhan itu tidak berkuasa. Firman Tuhan jelas berkuasa, tapi perlu ada bagian yang dilakukan oleh setiap orang yang menerima firman Tuhan. Kalau kita merespon di firman Tuhan dengan benar, dengan iman, maka kita alami kuasa firman. Tapi kalau kita meresponnya dengan sikap tidak percaya dan juga kekhawatiran yang terus-menerus dengan keadaan, maka kuasa firman Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita. Ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu berhenti khawatir dan belajar untuk percaya sepenuhnya pada firman Tuhan. Kita perhatikan di sini, saudara, ada dua hal yang disebutkan dalam ayat ini sebagai penghimpit firman Tuhan yang membuat firman Tuhan tidak bertumbuh dan tidak berbuah dalam hidup kita. Yang pertama adalah kekhawatiran dunia ini, dan yang kedua adalah tipu daya kekayaan
Kekhawatiran dunia berkaitan dengan semua hal yang kita khawatirkan. Dalam dunia ini termasuk hal-hal materi, pekerjaan, usaha, bisnis, keuangan, pasangan hidup, dan sebagainya. Segala hal duniawi yang membuat kita khawatir itulah kekhawatiran dunia. Dan Tuhan tidak mau kita khawatir, saudara. Tuhan tidak menginginkan untuk kita hidup dalam kekhawatiran. Yang Tuhan mau adalah agar kita hidup dalam iman. Menurut saya, kepadanya tidak khawatir tentang apapun, juga tentang apa yang kita makan, minum, dan pakai tidak perlu. Karena masa depan kita baik dan indah dalam tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Bangkitkan iman kita, mulailah percaya kepada Tuhan, percaya pada firman-Nya. Firman-Nya tidak berubah, kuasa firman-Nya dapat bekerja dalam hidup kita, asalkan kita terus percaya dan selalu setia. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajarkan kami untuk mulai percaya kepadamu dan meninggalkan semua kekhawatiran kami, membuang semua keraguan dan belajar untuk melangkah dalam iman Tuhan. Mampukan kami Tuhan dan kuatkan kami. Tambahkan iman percaya kami kepadamu, dan tolong kami untuk selalu berpegang pada janji firman-Mu, tidak beralih kepada yang lain, dan tidak tergoda dengan tipu daya dunia ini, kekayaan, hal-hal yang materi yang seringkali mencoba merenggut iman kami. Tolong kami supaya kami senantiasa setia, dan kami mau setia. Tuhan, kami mau mengasihi, kami mau percaya kepadamu dengan segenap hati. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami alami dalam segala tugas, aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan menjadi berhasil dan kami berkemenangan, serta nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Biarlah tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan setiap kami. Dan Tuhan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersama-sama. Amin. Tuhan, saya percaya firman Tuhan hari ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.